Shalom umat Tuhan yang terkasih, berjumpa kembali dalam acara Berkat Gepil Via Dolorosa Makassar. Dari pedalaman Tanah Papua, saya Bongga Sumule hendak menyapa umat Tuhan di pagi hari ini. Mengawali berkat kita, mari kita minta tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Kami akan membaca firman-Mu sebagai penuntun kehidupan kami di hari ini dan selanjutnya. Roh Kudus kiranya menolong dan menuntun kami untuk mengerti bagian firman-Mu yang akan menjadi bagian perenungan kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan belajar firman Tuhan yang telah saya pilih dari Kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-35. Tapi kita hanya akan baca beberapa ayat saja. Selengkapnya nanti jemaat membaca di rumah masing-masing. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, ayat 12 dan 13 dan ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 23 sampai 25. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, yang janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini, berpikir dan bertindak positif dalam situasi krisis. Umat Tuhan yang terkasih, tidak ada yang menduga bahwa di awal tahun 2020 ini akan terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu pandemi virus corona yang telah menjangkiti hampir seluruh belahan dunia dan merupakan bencana kemanusiaan di mana telah 300.000 lebih orang meninggal karena virus ini. Dan ada jutaan orang yang tengah menderita sakit akibat virus ini. Pandemi virus corona tidak hanya melulu soal kesehatan, tetapi ini telah berdampak luas pada sektor-sektor kehidupan yang lain, terutama pada sektor ekonomi. Bayang-bayang krisis dan resesi ekonomi global kini tengah membayangi kehidupan umat manusia di seluruh jagat ini. Negara kaya, negara makmur, negara adidaya sekalipun tidak berdaya menghadapi situasi ini. Umat yang Tuhan kasihi, krisis yang sama terutama dari sisi ekonomi juga pernah terjadi ketika diceritakan dalam Alkitab, baik dialami oleh Abraham
tapi juga dialami Ishak seperti bacaan kita saat ini. Bahkan dalam generasi berikutnya juga terjadi ketika Yakub dan anak-anaknya harus mengalami kekurangan pangan, tetapi Tuhan telah menyediakan Yusuf sebagai penopang dan untuk memelihara kehidupan umat pilihan. Dia telah terlebih dahulu dikirim Tuhan dengan caranya ke Mesir. Dan dari peristiwa yang kita lihat ini bahwa seluruh umat Tuhan, umat pilihan Tuhan bisa melewati masa krisis yang mereka alami pada zamannya. Dan ini membuktikan bahwa pemeliharaan dan perlindungan Tuhan akan selalu ada bagi setiap umatnya pada setiap generasi, asalkan tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Pada bagian perenungan kita saat ini, kita akan belajar 4 hal pokok yang merupakan manifestasi dari bagaimana Ishak berpikir dan bertindak secara positif dalam situasi krisis yang tengah ia alami pada waktu itu. Pokok yang pertama adalah tetap taat pada firman Tuhan sekalipun dalam situasi krisis. Ini merupakan kunci penting sehingga Ishak begitu diberkati oleh Tuhan dan dia bisa melewati masa krisis pada waktu itu. Awalnya Ishak bermaksud akan pergi ke Mesir, tapi Tuhan meminta dia jangan ke Mesir, tapi diminta untuk tinggal di daerah Palestina, dan Tuhan berjanji akan memberkati dia di situ. Dan Ishak taat pada apa yang Tuhan minta dan perintahkan waktu itu. Dia menetap di Gerar, di tengah-tengah bangsa orang Palestina sebagai seorang pendatang atau seorang perantau waktu itu. Dan ketaatan Ishak juga merupakan sebuah warisan yang dia pelajari dari ayahnya. Ketika dia juga taat, dia tetap patuh kepada apa yang Tuhan mau, sekalipun ada hal yang sulit dia pahami waktu itu. Ini mengajarkan bagi kita saat ini bahwa ketika kita sedang mengalami masalah, sedang kita mengalami krisis, sedang dalam situasi berkekurangan, atau sedang dalam menghadapi situasi yang pelik, mari kita tetap taat, kita tetap mendengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendak dalam kehidupan kita. Jangan meninggalkan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dengan cara mencari jalan pintas. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kita pelajari bagaimana Ishak berani menabur walau dalam zaman kekeringan. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan melihat pengalaman yang dilakukan oleh Ishak dalam ayat ke-12. Dia menabur pada saat kekeringan di tanah itu. Dan saya mencoba membawa kita dalam 2 pemahaman atau 2 makna dari kata menabur dalam pembacaan dan perenungan kita saat ini. Makna yang pertama, menabur berarti bekerja dan berjuang, ora et labora. Dia menyadari bahwa tanpa bekerja, maka Ishak tidak akan pernah mendapatkan berkat. Secara teori, maka sulit untuk bisa bercocok tanam dalam situasi kekeringan di daerah gurun karena kadar air yang sangat rendah. Tetapi karena dia melakukan pekerjaan, melakukan apa yang dia bisa kerjakan waktu itu, maka Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan memberkati Ishak berlipat-lipat kali ganda sampai 100 kali lipat dalam tahun itu juga. Juga berarti mengajak kita untuk kita dalam menghadapi situasi yang sulit, kita terus meminta pimpinan Tuhan bagaimana kita bisa terus berusaha, terus bekerja walaupun dalam situasi yang sangat terbatas. PSBB tidak memungkinkan kita untuk bekerja secara reguler
seperti sebelum-sebelumnya. Tapi Tuhan akan menuntun kita melewati masa-masa ini, asal kita tetap bersandar, tapi juga tetap berusaha dengan cara yang Tuhan beri. Menabur berarti memberi. Ini juga mengajarkan bagi kita bahwa dalam situasi yang tengah kita hadapi saat ini, maka solidaritas, rasa saling ketergantungan satu dengan yang lain, ini juga tetap kita harus pelihara. Matematikanya Tuhan, 2 ditambah dengan 5, itu berarti akan ada saldo, akan ada 12 bakul. Kalau manusia, 2 ikan tambah 5 roti, berarti mana bisa mencukupi kebutuhan 5.000 orang. Dan kita melihat di sini bahwa konsepnya Tuhan, matematikanya Tuhan telah mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal dan bisa berbagi walaupun kita dalam situasi yang tengah berkekurangan. Menabur tidak berarti kita menjadi boros, tetapi bagaimana kita saling memperhatikan, saling memperdulikan satu dengan yang lain dalam situasi yang sulit saat ini. Yang ketiga adalah Ishak selalu mau mengalah demi kebaikan. Ishak punya alasan untuk mempertahankan setiap sumur-sumur yang digali oleh ayahnya. Kalau kita bisa baca dalam ayat sebelum ayat 22 ke bawah, kita lihat di situ bahwa sumur-sumur yang ada adalah peninggalan ayahnya. Tapi dia mau mengalah. Dia tidak mau berkonfrontasi dengan orang-orang Filistin. Dia memilih untuk pindah ke tempat yang lain. Dan sekali lagi ini juga merupakan sebuah teladan yang dia warisi dari ayahnya ketika dia sebagai orang tua mau mengalah kepada seorang keponakan yang bernama Lot agar tidak terjadi namanya konfrontasi di antara keluarga waktu itu. Kita harus berani meninggalkan ego kita dalam menghadapi semua persoalan yang ada. Kita tetap memperhatikan kepentingan dan perasaan orang lain juga, tidak hanya mau menang sendiri. Yang terakhir, Ishak selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi yang krisis. Ini merupakan kunci yang sangat penting. Ketika Tuhan datang kepada dia dan menunjukkan tempat di mana dia akan berdomisili dalam waktu yang lama, maka yang pertama dia lakukan adalah mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Itu juga berarti bahwa dia bersyukur, tapi juga dia mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam segala usaha yang dia akan hadapi. Berseba berarti sumber mata air melimpah. Tuhan telah memberkati Ishak dengan air yang tidak pernah kering. Apabila satu sumber mata air tertutup, maka Tuhan sanggup menyediakan sumber mata air baru yang tidak akan pernah kering bagi setiap yang mengandalkan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mengakhiri berkat kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya dalam situasi yang tengah kami hadapi saat ini. Kami tetap hidup dengan cara berpikir dan bertindak positif. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, demikian acara berkat kita di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dari pedalaman Papua, saya menyampaikan salam sehat untuk kita semua. Ingat untuk selalu berpikir dan bertindak positif dalam menghadapi hari-hari hidup kita ke depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.